Halo bro, berjumpa lagi dengan Up di sini dan kali ini ada PC gaming 7 juta dengan tampilan dan performa yang sangat menarik. Mari kita cek. Jadi tahun 2023 ini rakit PC itu udah bisa dibilang jauh lebih murah ya dari tahun-tahun sebelumnya, menggunakan komponen baru maupun komponen bekas. Nah, kebetulan di sini komponennya baru semua, namun sedikit disclaimer, ini adalah part PC yang saya gunakan sebelumnya atau PC pribadi saya saja guys. Semoga bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua. Nah, pertama mari kita bahas graphic card-nya dulu atau VGA-nya ya. Ini adalah RX 580 2048SP dari Asurix. Ini VGA original, baru, bergaransi ya. VGA yang murah meriah sekali, 1,2 hingga 1,3 jutaan, sudah dapat baru, bergaransi ya. Performanya sedikit di bawah RX 580 mainstream, tetapi tentu saja kita mendapatkan di sini barang yang fresh ya, bukan yang misterius, apakah bekas mining atau servisan begitu. Mengingat RX 580 ini sangat populer dipakai mining, mungkin sudah 2 periode ya. Untuk Asurix RX 580 ini sendiri bisa dibilang lengkap lah ya, support semua fitur dari AMD, bisa diinstal driver terbaru AMD. Untuk technical spec-nya sendiri yang saya pegang ini adalah GDDR5 8GB dari Samsung. Lalu yang spesial di sini fan-nya silent ya, tidak berputar di bawah suhu 40 derajat Celcius. Heatsinknya cukup besar dengan 2 fan 90 mm. Karena TDP-nya lebih rendah dari RX 580 mainstream, pastinya ini juga lebih adem ya. Untuk gaming, RX 580 dari Asurix ini sendiri hanya memakan daya 120 hingga 130 watt saja. Total TDP-nya sendiri itu disebutkan 150 watt. Berbeda jauh dengan RX 580 mainstream yang bisa menyedot hingga 180 watt saat gaming. Di segi penampilan ini juga gaming look banget, sudah keren, rapi, dan ada backplate-nya. Kita lanjut ke komponen utama lainnya. Pertama tentu saja prosesor atau CPU. Ini ada Ryzen 5 4500, 6 core 12 thread, walaupun belum PCIe Gen 4 dan performanya kalah dari Ryzen 5 3600, tapi Ryzen 5 4500 ini sudah sangat cukup ya. 6 core dengan clock yang cukup tinggi adalah spek yang sangat dibutuhkan untuk gaming kekinian, terutama yang berat-berat ya. Kemudian ke pendinginan CPU-nya agar terlihat lebih keren, di sini ada GameX Gamma 500. Tampilannya keren dengan warna hitam doff, kemudian fan-nya dengan ring ARGB begitu. Jadi kelihatan elegan banget dan nggak lebay ya. Lanjut ke motherboardnya, ada ASRock B450M Steel Legend, motherboard sejuta umat dengan fitur yang berlimpah lah begitu ya. Walaupun belum PCIe Gen 4 juga, tapi mengingat harganya yang murah meriah dan 4 slot RAM begitu, tampilannya juga keren, ini masih worth it aja ya. Lalu ke memori atau RAM ada V-Color Prism Pro 3200 MHz 2x8GB. RAM dari V-Color ini kesannya premium banget ya dari segi tampilan dan materialnya. Performanya juga bagus sekali. Saya juga sudah pernah coba OC ya, walaupun belum optimal di motherboard kita satu ini, tapi stabil-stabil saja, tidak overheat dan recommended banget lah RAM dari V-Color ini. Lanjut ke storage utama, ada Venom RX NVMe 512GB. NVMe yang kecepatannya lumayan ya, tidak yang tercepat, bukan juga yang terlelet. Harganya juga bukan yang termurah ya, kastanya bisa dibilang di atas lah dari NVMe lokal yang murah-murah itu. Ke power supply ada GameX VP600. Ini adalah power supply yang sertifikasinya sudah terdaftar ya. Kapasitasnya besar dan kabel-kabelnya sudah lengkap. Sangat-sangat cukup untuk mengakomodir kebutuhan listrik dari komponen-komponen kita. Beralih ke penunjang penampilan biar makin ganteng di sini. Oh, sebentar saya ganti dulu polanya. Oke, Blackpink. Jadi di sini harusnya fan yang pasang di belakang itu adalah bawaan dari casing ya, karena sudah saya pakai kerakitan lain, maka diganti saja dengan GameX FN12 Rainbow C9 ya, ini ARGB juga. Tampilannya keren banget, sudah ada rubbernya, silent, RPM-nya cukup tinggi, dan yang paling penting di sini menurut saya kabel ARGB 3 pinnya sudah daisy chain ya, jadi terdiri dari male dan female. Untuk menggabungkannya kita tidak memerlukan splitter lagi. Good job GameX ya. Lalu ke lampu-lampu yang lain ada GameX Viper 40 ya. Harusnya GameX Viper 30 ya yang muat di dalam casing.
Tapi karena ini kepanjangan, tidak apa-apa kita tempatkan saja di atas casing seperti itu ya, biar menjadi background begitu ya. Kan kelihatan keren juga bro. Ini juga ARGB 3 pin ya, dan sinkron dengan software motherboard. Aksesoris lain ada Tecware Flex Custom Cable Sleeve ya, ini berwarna putih. Saya berikan yang warna putih di sini agar ada kontrasnya begitu ya. Kabel sleeve dari Tecware ini bagus sekali kualitasnya, mudah dipasang dan tentu saja harganya bersahabat juga. Terakhir untuk rumahnya, lihatlah ini adalah GameMax Tipun COC. Jarang sekali casing ATX yang window tempered glass ya. Casing ini bagus sekali airflow-nya dengan desain mesh yang unik di bagian depan. Kelebihan lain dari casing satu ini adalah bisa dibilang support overclocking ya, karena di belakang motherboard itu ada sebuah fan yang bisa membantu mendinginkan VRM, CPU maupun komponen motherboard lainnya yang terkena hembusan kipas. Casing ini juga menyediakan support untuk GPU ya, anti-sag bracket. Itulah tadi keseluruhan spek dari PC gaming 7 juta kali ini. Bagaimana dengan performanya? Mari kita lihat bro. I'm out. What the hell? Richie! Richie! Did he seriously just bail? Got him in my sights, heading north to the city. That hurt you more than it hurt me.
Baiklah bro, itulah rakitan kita kali ini dengan spek yang mantap ya, bisa menjajal semua game kekinian, game yang berat-berat. Untuk editing pun bisa diandalkan. Rakitan ini kebanyakan komponennya disupport oleh beberapa brand ya, terutama dari Isurix. Semoga bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Selamat kepada 3 orang pemenang giveaway, akan saya hubungi via Instagram secepatnya ya. Sekian saja konten kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.